Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Nurul Hidayati, NIM E 2019-3109 dari kelas AKS 3. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yang mana saya akan memberikan tanggapan melalui video yang telah saya saksikan, yang mana dalam video tersebut beliau menjelaskan mengenai pengantar ilmu ekonomi makro Islam. Dalam video ini saya akan mendefinisikan pengertian ilmu ekonomi makro secara syariat. Sebelum kita membahas ilmu ekonomi makro secara Islam, yang pertama kita akan membahas ilmu ekonomi secara syariah. Jadi, apa sih yang dimaksud ilmu ekonomi secara syariat? Jadi, ilmu ekonomi secara Islam yaitu suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Namun, dalam definisi lain, menjelaskan bahwasanya ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku seseorang dalam suatu masyarakat yang dibingkai dengan syariah. Jadi, definisi ini menekankan perlunya prasyarat adanya masyarakat yang sadar dan menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupannya. Nah, kenapa sih masyarakat perlu sadar dan perlu menerapkan nilai-nilai Islami? Apa sih kaitannya dengan ilmu ekonomi? Jadi, perilaku masyarakat yang Islami akan mendorong terwujudnya perilaku kehidupan ekonomi yang Islami pula. Jadi, dalam hal ini, definisi yang lengkap mesti mengakomodasikan sejumlah persyaratan atau sejumlah prasyarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Dalam ekonomi Islam dibahas pula dalam aspek ekonomi yang menyangkut cara bagaimana kebutuhan hidup material manusia dapat terpenuhi. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sumber-sumber kehidupan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup agar terwujud sejahtera kehidupan yang baik atau dapat mencapai maslahah. Kehidupan yang maslahah telah dirumuskan oleh Muhammad Syatibi dengan fungsi dan tujuan diturunkannya syariat atau yang terdapat dalam Maqasidus Syariah, yang mencakup yang pertama, perlindungan terhadap kehidupan atau yang disebut hifdun nafs. Yang kedua, perlindungan terhadap kekayaan atau hifdun mal. Nah, yang ketiga, perlindungan terhadap agama dan keimanan atau hifdun din. Yang keempat, perlindungan terhadap akal atau hifdun akal. Dan yang kelima, perlindungan terhadap keturunan atau hifdun nasl. Jadi, syariat Islam diturunkan dalam rangka menjaga kehidupan manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan bermartabat untuk mencapai maslahah. Selanjutnya kita membahas ekonomi makro. Ekonomi makro didefinisikan dengan cabang dari ilmu ekonomi yang menjelaskan mengenai perekonomian secara keseluruhan atau yang disebut agregat. Jadi, topik kajian dalam ekonomi makro menyangkut perilaku negara, masyarakat, atau sekelompok masyarakat. Sedangkan variabel yang dibahas meliputi pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, defisit neraca, pembayaran, dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi mikro didefinisikan dengan cabang dari ilmu ekonomi yang mengkaji mengenai perilaku ekonomi individual. Namun secara definitif ada yang mengungkapkan bahwasanya ekonomi makro adalah teori pendapatan nasional, sedangkan
ekonomi mikro adalah teori harga. Secara teoritis dan aplikatif, ada yang mengaitkan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kebijakan makroekonomi seperti pengurangan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga yang berakibat kenaikan harga barang-barang sehingga permintaan akan berkurang. Topik pertama dibahas pada ekonomi makro dan yang kedua dibahas pada ekonomi mikro. Demikian juga pertambahan jumlah penduduk yang akan mendorong pada peningkatan permintaan beras secara keseluruhan. Artinya bahwa isu mikroekonomi akan berpengaruh terhadap makroekonomi. Jadi, ilmu ekonomi makro dan ekonomi mikro terdapat kaitan yang saling menguatkan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.